laut Indonesia kan memang komoditasnya sangat banyak. Apakah bisa menjadi salah satu penyumbang dari devisa negara kita? Ekonomi hijau hasil dari revolusi industri ini sudah nggak relevan. Yang relevan sekarang adalah ekonomi biru. Jadi sangat potensial untuk kemudian kita bisa mengoptimalkan sumber daya kelautan kita. Pada saat kondisi krisis misalkan, yang mampu bertahan ya salah satunya sektor kelautan perikanan. Illegal fishing ini sebenarnya keadaan nyata di lapangan dan bagaimana bisa sampai ada kerugian 200 triliun per tahunnya, itu bagaimana pengawasannya Pak? Misalkan kita ambil Cina, Coast Guard-nya mereka ngawal mereka untuk ngambil ikan di wilayah sengketa. Tapi kalau dari keberpihakan pemerintah terhadap nelayan kecil yang mungkin mereka juga nggak tahu zona ekonomi eksklusif kita. Dari hulu sampai hilir, dari tangkap sampai kemudian pengolahan, sebenarnya stimulan-stimulan yang diberikan ini sudah ada, tetapi sekali lagi belum ideal. Saya pengen seperti nelayan kita itu seperti di Jepang. Kita punya koperasi yang punya bargaining, mereka habis nangkap dari laut langsung dibeli koperasi. Rakyat beli ke koperasi dengan harga yang bagus, nelayan dapat harga yang bagus, koperasi dapat untung, masyarakat dapat harga yang layak. Nggak seperti kita, rantai kita terlalu panjang. Benur terkait lobster itu juga masih terjadi penyelundupan ke luar negeri nih Pak. Di Vietnam itu sudah hampir 200 ribuan keramba untuk budidaya Khusus lobster. Nah, yang benihnya dari mana? BBL-nya dari teman-teman kita yang ada di bawah, nelayan-nelayan kita yang mereka seperti sekarang ini lagi rame-ramenya BBL nih, ya kan? Secara aturan memang di moratorium nggak boleh di stop, tetapi di bawah ini jalan terus. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Halo, ketemu lagi di Sudut Dengar Parlemen bareng Eyesa Fatwa di sini. Tentu aja kalian bisa streaming ya di YouTube TVR Parlemen, didengerin juga di Spotify dan Noise Radio Parlemen serta Radio Republik Indonesia Pro 3. Ngomongin Indonesia, negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah perairan atau laut, kita tahu kalau laut Indonesia itu sangat kaya. Tapi eksplorasinya itu belum maksimal. Justru masih banyak nelayan yang tercekik karena aturan zonasi, lalu juga masih ada illegal fishing, dan juga sebenarnya ada banget loh komoditas laut yang premium kayak lobster, tapi pengembangannya belum optimal, malah justru ada penyelundupan benur atau benih-bening dari lobster ini. Jadi hari ini kita bakal obrolin secara tuntas bareng anggota Komisi 4 DPR RI. Sudah hadir di podcast Sudut Dengar Parlemen Bapak Riono dari fraksi PKS dari Dapil Jatim 7. Selamat datang di SDP Pak. Bagaimana Pak? Apa kabarnya hari ini? Terima kasih, kabarnya baik. Yang pertama kita bakal ngomongin terkait laut Indonesia kan memang komoditasnya sangat banyak, jenis-jenis ikannya sangat banyak. Kalau memang dari pandangan Bapak sendiri, kalau bisa dimaksimalkan, apakah bisa menjadi salah satu penyumbang dari devisa negara kita? Kita ini dilahirkan, diberikan nikmat oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bangsa ini lahir dari bangsa pejuang. Siapa mereka? Para nelayan kita. Dan nelayan kita saat ini mengoptimalkan sumber daya alam kita, khususnya di perikanan, di kelautan, yang tersebar di hampir 17.584 pulau seluruh Indonesia. Potensinya berapa? Potensinya itu kurang lebih hampir 20.000 triliun. Ya, potensi kekayaan laut kita, catatannya teman-teman KKP itu hampir 20.000 triliun atau ya 5 kali lipat APBN kita. Ya, sehingga ini menjadi salah satu alternatif kebangkitan ekonomi nasional. Dari dulu saya sangat yakin bahwa potensi maritim kita, potensi kelautan kita itu mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya, APBN kita 3.600 triliun. Potensi kelautan perikanan kita dari hulu ke hilir, dari tangkap sampai budidaya, wisata, ekonomi, semuanya yang dirangkum dalam ekonomi biru, yang saatnya ini sebenarnya ekonomi hijau hasil dari revolusi industri ini sudah nggak relevan. Yang relevan sekarang adalah
ekonomi biru. Jadi sangat potensial untuk kemudian kita bisa mengoptimalkan sumber daya kelautan kita. Tapi sejauh ini nyumbang devisa itu cuma 2,7 sampai 3% ya Pak dari Itulah yang saya kemudian kita harus melihat ya secara real. Ternyata misalkan dari sisi tangkap ya, di sisi tangkap kita ini loss-nya saja catatan BPK setiap tahun itu hampir 200 triliun. Ya kan? Artinya loss itu tidak tercatat, masuknya kategori unreported, kemudian tidak dilaporkan, ya kan, masuknya ke illegal fishing yang ada baik itu oleh di dalam negeri ataupun juga oleh negara-negara lain ataupun nelayan lain. Dan kontribusi di sektor perikanan kelautan memang di kisaran mungkin kita penyumbang untuk PDB nasional kita ya 10 besar, bisa jadi di 5 besar. Kalau kemudian pada saat kondisi krisis misalkan, yang mampu bertahan ya salah satunya sektor kelautan perikanan dibanding dengan sektor pengolahan, infrastruktur, kemudian juga minyak dan gas bumi. Ini lebih resilient, lebih memiliki daya tahan yang besar khususnya untuk sektor misalkan baru perikanan tangkap ya. Belum kita berbicara tentang perikanan budidaya. Perikanan budidaya kita sesungguhnya memiliki kontribusi yang sangat besar, tetapi memang baru hanya sekitar 2% mampu kita optimalkan. Kalau kita bayangin misalkan kita mampu punya usaha di sektor perikanan budidaya lele yang kemarin sempat ramai di masa Covid, ya kan? Itu belum menjadi belum menjadi habit, belum menjadi kebiasaan, masih menjadi reaktif aja gitu. Oh ini kita budidaya lele. Kalau ini bisa kita lakuin, ya setiap rumah itu kita punya, ya dengan kapasitas yang untuk kepentingan konsumsi saja itu luar biasa sebenarnya. Belum kita budidaya yang sifatnya untuk ekspor misalkan udang faname. 1 tahun kita bersaing dengan negara-negara di misalkan Ekuador, India, Vietnam yang lobster misalkan. Ya, yang lobster itu aja kita 1 tahun kalau kita mau budidaya ada potensi 22 triliun. Dengan potensi pekerja hampir lebih dari 100.000 orang. Dan kalau kita mau misalkan budidayakan dengan sistem modeling yang di situ bisa ditiru oleh masyarakat. Sebenarnya kalau kita mau mengatakan nelayan kita sejahtera, itu insya Allah bisa. Saya sangat yakin itu bisa kita lakukan. Tapi tadi Bapak udah menyinggung terkait illegal fishing. Kalau illegal fishing ini sebenarnya keadaan nyata di lapangan dan bagaimana bisa sampai ada kerugian 200 triliun per tahunnya, itu bagaimana pengawasannya Pak? Satu, memang sumber daya pengawasan kita ini masih kurang. Ya, teman-teman di KKP kita dorong setahun mereka mengawasi 365 hari, mereka baru bisa mengawasi di sekitar 120 hari. Di sisa itu kita masih belum bisa. Ya. Dan beroperasinya ya teknologi kawan-kawan kita kalau di nelayan-nelayan yang melakukan illegal fishing dari luar negeri, ada yang dari Natuna Utara misalkan, mereka dari Thailand, dari Cina, mereka misalkan kita ambil Cina, Coast Guard-nya mereka ngawal mereka untuk ngambil ikan di wilayah sengketa. Ya, Laut Cina Selatan misalkan, yang kadang mereka akhirnya merapat ke Natuna Utara misalkan, itu nelayan-nelayan kita bisa melihat itu kapal Coast Guard-nya Cina ngawal nelayan-nelayan mereka yang mengambil ikan kita menggunakan troll yang itu dilarang di WBB kita. Nah itu salah satu contoh. Belum nelayan-nelayan kawasan ASEAN, Vietnam, Thailand, Malaysia yang sering kemudian itu menangkap dan pasti illegal fishing. Sudut pandangnya pengawasan yang kita lakukan dari sisi anggaran ya masih kurang. Makanya kita di Komisi 4 selalu kita dorong terus untuk nambah. Yang kedua dari sisi sarana prasarana, sekarang di 2026 ini KKP dengan persetujuan Komisi 4 menambah kapal pengawasan, ya kan. Kemudian yang ketiga memang sumber daya kita terbatas ya, sehingga bayangan saya kalau kita misalkan pengen
mencegah illegal fishing, minimal si cita-cita saya 365 hari 24 jam kita harus mengawasi sumber daya ikan kita. Ya baik, berarti mungkin ini karena memang zona dari Indonesia di CEE itu juga Ya. sangat luas ya Pak. Jadi nanti kita juga di next segmen ya Pak, mungkin kita akan ngomongin terkait dengan zonasi atau batas laut untuk para nelayan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih bareng Eyesa dan Pak Riono di sini. Tadi kita udah membahas terkait gimana illegal fishing, gimana terkait kekayaan laut, terkait dengan pengawasan yang dari laut sendiri. Untuk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, apakah sudah mumpuni untuk SDM dan peralatan-peralatannya? Jadi pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan. Laut kita ini kan memang 70% ya dari luas wilayah kita. Dan sekarang ada yang fokus untuk sumber daya perikanan kita, ada teman-teman KKP dengan PSDKP-nya. PSDKP ini mengawasi di semua zonasi ya wilayah penangkapan perikanan kita. Kemudian yang kedua ada teman-teman Badan Keamanan Laut Bakamla ya. Kemudian ada juga lagi teman-teman TNI Angkatan Laut ya. Belum nanti teman-teman perhubungan ya juga ya ini masih belum terintegrasi ya, sehingga memang pengawasan kita belum maksimal ya. Di satu sisi teman-teman di PSDKP dengan jumlah hari sekitar 120 hari, mereka masih kurang. Ya, dari sisi teknologi, ya kadang kita masih kapalnya lebih besar dari kapal yang nyuri. Mau ngawasi, ternyata mereka diawasi juga sama kapal-kapal dari negara asalnya. Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, yang berbasis masyarakat itu sebenarnya ada. Pokwasmas, kelompok pengawas masyarakat khususnya untuk budidaya ataupun juga tangkap, yang itu dibentuk oleh teman-teman di KKP yang mereka mengawasi untuk misalkan di budidaya nggak boleh nangkep ikan di sungai dengan racun, dengan listrik, ya begitu ya. Kalau misalkan di perikanan tangkap di wilayah laut, ya mereka yang melaporkan misalkan ada kapal asing berbendera asing yang mereka temui di waktu menangkap. Nah, itu sebenarnya dari pemerintah sudah ada, dari masyarakat juga ada, kawan-kawan di NGO ini yang selama ini belum masuk ke situ. Teman-teman NGO masih fokus ke pemberdayaan dan advokasi, tapi untuk pengawasan sumber daya perikanan kita, nah itu kita belum lakukan. Tapi kalau dari keberpihakan pemerintah terhadap nelayan kecil yang mungkin mereka juga nggak tahu zona ekonomi eksklusif kita seberapa besar, seberapa jauh, gimana dari pemerintah memberikan dukungan yang optimal kepada mereka, Pak? Kalau ZEE itu kan di atas 200 mil ya, Iya, nggak mungkin nelayan tradisional kita sampai sana. Paling di jalur 1, 2, 3 gitu. Di RZBP 3K itu sudah diatur tentang zonasi untuk nelayan tradisional, zonasi mereka untuk menangkap di 1 sampai ya paling banter teman-teman 1 sampai 10 mil ya. Dan sebenarnya yang nelayan one day fishing yang sehari berangkat, sehari pulang, berangkat pagi atau berangkat dini hari pulang pagi ya, itu ya hampir 90% aktivitas nelayan kita di nelayan kecil, nelayan tradisional di bawah 5 gross ton. Kalau keberpihakannya tentu semuanya kita harus dorong ya, baik nelayan kecil dengan adanya asuransi nelayan, kemudian subsidi untuk bahan bakar, kemudian nelayan yang sedang yang mereka di atas 30 gross ton, nah itu juga harus dibantu ya. Karena apa? Ya karena nanti kalau 30 gross ton nggak dibantu, subsidinya sekarang seperti kemarin harga BBM per April itu kan sampai 30.000, solar naik. Tapi kemarin kita bersyukur sudah turun kebijakan pemerintahnya 15.000, walaupun itu nggak pakai APBN, tetapi kita harus pastiin
barangnya ada 400.000 ton sampai akhir tahun itu, kemudian harga yang didapatkan kawan-kawan 30 gross ton sampai 200 gross ton ini harus 15.000 ya. Ini yang butuh mekanisme pengawasan, mekanisme pendistribusian agar tepat betul-betul nanti sampai kepada nelayan-nelayan kita. Termasuk juga ya bantuan misalkan alat tangkap ramah lingkungan, kemudian juga bantuan untuk budidaya. Ya, seperti yang saya bilang ada bantuan benih ikan, ya, kemudian juga ada pengolahan, ada juga misalnya kemarin saya ngurusi kawan-kawan yang ekspor udang karena kena cesium 137 dari Amerika Iya, itu. betul. Nah itu kita juga bantu untuk fasilitasi biar ekspor kita tetap lancar ya, sehingga dari hulu sampai hilir, dari tangkap sampai kemudian pengolahan, sebenarnya stimulan-stimulan yang diberikan ini sudah ada, tetapi sekali lagi belum ideal. Cita-cita saya dari dulu sebelum saya DPR, kalau kita mau maju, anggaran pertanian, anggaran perikanan kelautan itu minimal 10-15% dari APBN. Berapa? APBN dikatakan 3.600 triliun. Iya. Kalau 10%-nya ya berarti sekitar berapa? 36 360 triliun. triliun. Iya. Nah, itu ya mungkin kita akan bisa ngurusi pengawasan 24 jam. Kita bisa punya alat Yang lebih proper transportasi lagi. yang lebih canggih Betul. untuk pengawasan. Nelayan-nelayan kita juga kita bikinkan badan usaha milik nelayan misalkan. Nah, kalau kita mau maju ya memang minimal 10-15% APBN Iya. kita. Karena Betul. apa? Logikanya 70% kita itu sebenarnya ngurusi laut. 30% kita ngurusi darat. Lah, kebalik-balik. APBN kita fokusnya ke darat, lautnya Dibiarkan. masih ya belum optimal lah Belum kalau kita optimal ya. membatalkan. Belum optimal. Sekarang anggaran misalkan 13 triliun, paling banyak misalkan 20 triliun. Nah, ini kan harus kita tingkatkan lagi. Bapak tadi udah menyinggung terkait banyaknya bantuan yang diberikan kepada nelayan, mulai dari alat tangkap dan lain sebagainya. Tapi kalau dari pengetahuan sendiri Pak, ada upgrade skill tersendiri nggak sih untuk para nelayan Ada tradisional 3 ini? problem utama ya di cara kita untuk kemudian mengangkat ekonomi pesisir, ekonomi biru ini bisa maju. Satu dari sisi kelembagaan, kedua dari sisi infrastruktur, yang ketiga dari sisi SDM. Lah, SDM nelayan kita ini memang ya lama-lama kan anak-anak muda kan nggak mau jadi nelayan. 90% nelayan kita adalah lulusan SD, SMP. Skillnya kita sudah bisa ngitung. Kalau lulusan SD, SMP skillnya jauh mana? Kan begitu. Otodidak tentu saja. Kita pengen ya saat ini yang jadi sarjana di keluarga nelayan dari 3,2 juta itu hanya sekitar 64.000 sarjana dari keluarga nelayan. Makanya cita-cita saya nelayan sejahtera itu ukurannya apa? Ukurannya adalah anak-anaknya bisa kuliah sampai ke S1. Kalau mereka sudah S1, mereka mau jadi nelayan budidaya, oke, punya keahlian. Mau jadi nelayan tangkap, mereka punya keahlian. Dan otomatis kalau punya keahlian, pendapatannya pasti naik. Nilai tukar nelayan pasti akan naik. Ini SDM. Yang kedua kelembagaan. Ya, kelembagaan nelayan kita saya pengen seperti nelayan kita itu seperti di Jepang. Kita punya koperasi yang punya bargaining, mereka habis nangkap dari laut, langsung dibeli koperasi, rakyat beli ke koperasi dengan harga yang bagus, nelayan dapat harga yang bagus, koperasi dapat untung, masyarakat dapat harga yang layak. Nggak seperti kita, rantai kita terlalu panjang. Dari nelayan ke pengepul, pengepul ke pedagang, pedagang ke pedagang besar nanti terlalu banyak sehingga yang menikmati keuntungan bukan Dari nelayan dari kecilnya. nelayan, tetapi rente distribusi rantai pasok ini yang Masih menikmati. panjang. Ya, sehingga kita pengen, kalau bahasa saya dari dulu tulisan saya badan usaha milik nelayan. Nah, ini kalau dari nelayan, oleh nelayan dan untuk nelayan. Baik. Yang terakhir dari sisi apa? Infrastruktur. Infrastruktur kita apa? Sekarang kampung nelayan Merah Putih. Ya kan? Nelayan kita butuh es di pelabuhan biar
tetap seger. Nelayan kita butuh apa? Cold storage untuk nyimpen. Nelayan kita butuh apa? Alat tangkap yang selalu ready. Nelayan kita butuh apa? Pembiayaan. Nah ini harus satu kesatuan, nggak bisa pisah-pisah seperti itu. Iya, kita ngomongin tentang kesejahteraan nelayan ya Pak ini tadi. Berarti memang masih banyak PR. Dan justru malah memang ada masih 60% nelayan yang masuk kategori masyarakat miskin. Nanti kita bahas ya Pak di segmen 3. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Masih di Sudut Dengar Parlemen bareng Eyesa dan Pak Aryono di sini. Tentu aja kita masih ngomongin terkait kelautan yang akhir-akhir ini juga harga ikan naik ya Pak. Entah karena memang cuaca atau karena BBM. Tapi selain harga ikan nih Pak, benur terkait lobster itu juga masih terjadi penyelundupan ke luar negeri nih Pak. Gimana keadaan di lapangan Pak? Pertama ya kita sumber daya BBL kita ini kan banyak ya. Ini Betul. saya kasih data misalkan ya. Jadi di Permen KP nomor 28 tahun 2004 total estimasi BBL kita itu 465 juta ekor. Ya, dan sayangnya di potensi ini yang hidup di alam kalau nggak kita ambil Betul. itu hanya 1-3%. Jadi kalau misalkan kita punya 10 BBL di laut, kalau kita nggak ambil untuk kita budidayakan atau kita jual, itu yang hidup dari 10 itu kalau 3% berarti dia hanya 3, yang 7 mati, kan begitu. Lah selama ini ya karena kita belum mampu untuk budidaya dengan skala yang besar ya di Indonesia itu hanya sekitar mungkin baru 60 ribuan budidaya lobster. Di Vietnam itu sudah hampir 200 ribuan keramba untuk budidaya Khusus lobster. Nah, yang benihnya dari mana? BBL-nya dari teman-teman kita yang ada di bawah, nelayan-nelayan kita yang mereka seperti sekarang ini lagi rame-ramenya BBL nih. Ya kan? Secara aturan memang di moratorium nggak boleh di stop. Tetapi di bawah ini jalan terus. Sesuai dengan Permen KP yang tiba-tiba langsung di stop gitu kan untuk Ya, artinya Permen KP-nya nggak membolehkan, tetapi faktualnya di bawah jalan. tetap jalan, malah makin naik justru. Makin banyak dan ya Vietnam itu 80% BBL-nya dari kita Dari semuanya. Indonesia. Ya kan, padahal kalau kita mau optimalkan tadi yang saya bilang ada potensi 22 triliun, ada 100 ribu pegawai yang bisa dikerahkan ya tenaga kerjanya bisa dioptimalkan sampai 100 ribu dan kemudian budidayanya sendiri ini peluang yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat ikut terlibat ya. Kawan-kawan saya udah banyak yang 5 tahun 6 tahun sekarang melakukan budidaya ya, dan itu lumayan gitu, bisa untuk meningkatkan pendapatan untuk pembudidaya kita, dan itu bisa kita lakukan di Indonesia seperti itu ya. Tapi kalau kasus yang pertengahan tahun ini di Lampung dan Pangandaran itu memang larinya ke Vietnam lagi karena Vietnam Paling tuh besar Vietnam. paling besar Vietnam. besar Vietnam. Karena kan ini secara teknis dia 48 jam harus sampai sana. Oh, 48 jam mulai dari ditangkap, kemudian disiapin untuk posisi ekspor. Kalau sampai nanti telat, ya harganya turun. Ya misalkan di kita harganya 3.000, 6.000 per BBL. Di sana dia bisa harganya 30.000 dijual, bisa 25.000, bahkan bisa 45.000. Lah kan yang menikmati kan mereka. betul. Ya, apakah itu misalnya lobster mutiara yang mahal, misalkan ya kan? Kalau kita budidaya di Indonesia 1 kilo harganya 450.000, Oh iya. iya kan? Kalau kemudian ini kita bisa dari hulunya sampai hilirnya bisa kita kelola. Harapan saya kita bisa ngelola dari hulunya ini. Kita ada yang tetap kita jual, katakanlah 50% kita jual sebagai ekspor. 50% kita budidayakan di dalam negeri. Ya. Nanti budidaya kemudian sampai di situ ada restorannya, kita buat dalam satu kesatuan. Nah, itu keren banget sebenarnya.
pasar-pasar ikan modern yang di Jepang. Kenapa saya selalu bilang Jepang? Salah satunya kiblat ekonomi Jepang itu ya salah satunya di selain pertanian dia di perikanan seperti itu. Masih ngobrolin tentang benur tadi nih Pak. Kalau dari yang Bapak sampaikan tadi tentunya dari kelemahannya tuh emang penyelundup ini tuh udah ada jaringan besarnya atau dari pengawasannya dari pemerintah sendiri gimana? Apakah ada tindak tegas dan peraturan yang bisa menghukum mereka? Saya pernah ketemu misalnya di dapil saya ya, asosiasi BBL, mereka ketemu sama saya sampai nangis-nangis. Kenapa? Mereka nangkep, kemudian karena pemerintah ini melarang, kan otomatis kegiatan yang dilakukan ini kan ilegal. Betul. Di Uber diburu sama aparat. Si nelayan yang menangkap. Si nelayan yang nangkap. Padahal dia nanti mau menjualnya ke pengepul-pengepul. Iya. Ya kan? Lah pengepul-pengepul ini kita nggak tahu apakah oknum-oknum ada yang bekerja dengan APH misalkan untuk bisa lolos sampai ke Vietnam. Mereka ini rutenya ini udah ada jaringannya semuanya. Makanya sekarang kita sedang buat panja pengawasan tentang BBL ya, benih lobster ini kita mau tata kelolanya mau kita perbaiki ya kan. Yang gelap-gelap ini kita biar jadi terang ya kan. You nggak usah selundup-selundupin, you bekerja dengan benar. Kalau you perusahaan ayo diurus izinnya dan memang kita akan dorong agar jangan hanya dilarang tetapi harus diatur agar potensinya ini masyarakat bisa menikmati, yang di tengah ini nanti budidaya juga bisa untung, di hilirnya nanti kita dalam bentuk produk bisa mendatangkan keuntungan lebih besar sehingga dari hulu ke hilir ini semuanya bisa jalan. Jadi juga harus ada aturan kalau nelayan lokal itu nggak akan dimonopoli oleh korporasi yang lebih besar ya Pak? Betul, dan nanti salah satu cita-cita ya Pak teman-teman di Panja itu adalah bagaimana agar kalau you mau ngambil BBL, mau ekspor, you harus nanam dulu tuh, harus besarin dulu di Indonesia. Ya, jangan hanya ngambil kemudian ekspor nggak ada kemanfaatannya. Yang untung hanya pengusahanya, yang untung adalah luar negeri. Kalau kita misalkan bisa kasih izin nih, misalkan koperasi, kasih izin nih perusahaan, kita kasih kuota ini, misalkan, yuk kita kasih kuota setahun ekspor, misalkan 2 juta benur, atau misalkan 5 juta benur, atau 50 juta benur, tapi you harus bikin pembudidaya. Harus budidayakan di dalam negeri. Berapa? 200.000 atau mungkin berapa? 1 juta, kayak begitu. Berarti itu masuk ke dalam proyek budidaya yang ada di Batam, Lombok Timur sampai Banyuwangi itu termasuk ke dalam nanti ada BBL juga. Salah satunya akan kita dorong ke sana agar tata kelolanya sekarang bukan hanya dilarang tetapi akan kita atur agar nelayan untung, pengusaha dapat, negara PNBP-nya juga naik, iya kan? Kemudian sumber daya kita lestari. Tapi kalau proyek modeling yang sudah ada di Banyuwangi dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah berjalan secara normal dan udah menyumbang PDB belum, Pak? Udah bagus. Kayak misalkan di Banyuwangi kan selain lobster ada juga kerang. Itu bisa naik 5 sampai 6 kali lipat. Ya, dan keuntungannya otomatis juga untuk teman-teman nelayan kan. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin modeling, ya modeling itu kan berarti kan model. Model itu kalau usaha bisa direplikasi. Oh ini bagus, berarti nek bahasa bisnisnya kan di-franchise-kan itu bisa. Bisa ditiru di sana, di sana, di sana. Lah kita pengennya nanti BBL ini salah satunya modelingnya adalah ya kelompok nelayan bisa budidaya. Kemudian melalui Kampung Nelayan Merah Putih juga bisa kita lakukan budidaya seperti itu. Oke Pak, terakhir kita mau tahu harapan Bapak terkait dengan budidaya lobster ke depannya dan juga closing statement untuk para nelayan kita yang masih mempertanyakan kesejahteraan juga Pak. Saya ngurusin nelayan ini udah 25 tahun. Jadi saya mulai dari yang susah-susah sampai nelayan yang gede-gede itu saya udah hafal mereka, musim barat ngapain, musim timur mereka ngapain, kapalnya berapa,
kemarin sore teman-teman Muara Angke, Pak kami dapat solar gampang, ada juga tempat lain mudah, ada tempat lain susah. Ya, jadi teman-teman nelayan kuncinya satu, kalau mau sejahtera ayo ya siapin anak-anak untuk meneruskan perjuangan mengelola laut kita. Jadi nelayan, jadi pembudidaya, kalau teman-teman skillnya anak-anak kita ini kuliah S1, insya Allah ekonomi kita akan meningkat. Ya, sehingga nggak usah khawatir kalau kemudian nelayan nggak bisa sejahtera. Ukuran nelayan sejahtera itu anak-anaknya bisa kuliah semua, seperti itu. Dan BBL tentu dengan potensi yang sangat besar, ya ini kita akan kelola, kita akan tata agar betul-betul nanti membawa kemanfaatan buat nelayan, tentunya yang nangkep, buat pedagangnya, ya kan, apakah koperasi, apakah BLU, apakah perusahaan. Nanti akan kita atur untuk kita buka ekspor BBL, tapi bukan hanya BBL dalam bentuk benur, tetapi kita akan dorong ekspornya adalah dalam bentuk hasilnya tadi. Hasil nyatanya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak sudah hadir di Sudut Dengar Parlemen hari ini. Semoga nggak ada capeknya ya Pak memperjuangkan nih dari kesejahteraan nelayan ke depannya. Terima kasih Terima banyak. kasih Mbak, Iya. sama-sama. Untuk Sobat Parlemen juga terima kasih sudah mendengarkan podcast Sudut Dengar Parlemen hari ini. Jadi semoga ke depannya peraturan terkait kelautan kita akan lebih mumpuni dan nggak ada bolong-bolongnya ya, sehingga kesejahteraan nelayan bisa makin meningkat. Pak Aryono, Eyesa, dan segenap kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa di episode Sudut Dengar Parlemen berikutnya. Bye! Bye.